Oke, satu dari sekian pertanyaan menarik bagi para fans kemarin itu adalah, Bang, kenapa mode Baryon itu tidak merubah baju yang digunakan oleh Nana Daime? Dan kenapa pula hanya jubahnya yang berubah? Padahal kalau dipikir-pikir nih, ledakan fusi nuklir itu sangatlah berbahaya. Bahkan di awal-awal hype-nya mode ini, konon Rasengan Naruto juga akan bertransformasi jauh lebih kuat lagi karena dampaknya tentunya. Nah, Baryon memberikan dampak signifikan dalam bertransformasi ke mode yang baru itu bagi Nana Daime sendiri. Dan di sini nih kita akan fokuskan mengenai menjawab 3 hal di sini: fusi nuklir, jubah yang berubah itu, dan Rasengan mode Baryon. Oke, kita intronya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai berbagai pertanyaan tentang misteri dari Baryon yang banyak ditanyakan oleh para fans. Oke, biar gak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on di sini juga ya, karena ini hanya berbagai asumsi dan pendapat fans, jadi jangan 100% jadikan patokan kebenarannya. Nah, apa kalian sudah pernah dengar nih apa itu yang dinamakan fusi nuklir? Bom kah atau ledakan super besar? Oke, kita kutip dari berbagai sumber seperti Wikipedia bahwa fusi nuklir sendiri itu merupakan sebuah reaksi di mana dua inti atom itu bergabung membentuk satu atau lebih inti atom yang sangat besar dan partikel subatom, neutron atau bahkan proton. Nah, ini sama dengan pelepasan energi dalam jumlah yang sangat besar, dan itulah yang dianalogikan Kurama tentang ledakan fusi nuklir, bak matahari dengan sumber energinya itu. Fusi nuklir sendiri disebut juga sebagai proses yang memberikan daya bagi bintang untuk terus bersinar. Nah, ini related nih, lihatlah bagaimana Naruto kemarin itu ketika ia terbang melesat dan membuat Ishiki itu kaget. Dia mengatakan seperti ini, "Sialan, jangan-jangan si berandalan itu lagi." Dan guys, lihatlah mata Naruto yang bak seperti Ultraman itu kalau kata para fans. Nah, tetapi nih, ledakan fusi nuklir ini juga memiliki dampak yang sangat besar, yaitu untuk penggunanya sendiri, dimana energi ini untuk Naruto sangatlah berbeda dan tidak seperti Senjutsu atau bahkan Rikudo mode. Gini deh, untuk mengilustrasikan bagaimana besarnya energi fusi nuklir ini, itu adalah sebuah kekuatan Kurama sebagai bahan mentah menciptakan energi yang sangat besar, layaknya sebuah matahari. Itulah kenapa nih tidak biasanya warna kemarin Naruto kuning malahan menjadi merah, dan mungkin sebagai penanda jika cakra ini panas dan tak seperti biasanya, karena analoginya adalah matahari. Itu tadi tentang fusi nuklir. Nah, sekarang bagaimana tentang ini? Bang, kenapa ya kemarin kok hanya jubah Naruto saja yang berubah dan tidak ada perubahan signifikan pada baju yang ia gunakan? Oke, kalian ingat nggak? Dahulu saat perang Shinobi keempat, saat perubahan pertama kali Kurama dan Naruto itu kerennya seperti apa? Yaitu dahulu adalah proses penyatuan dari seekor biju yang mengizinkan Jinchuriki menggunakan cakranya secara penuh. Nah, transformasi ini membuat tubuh Naruto menjadi berwarna kuning terang benderang dengan aura yang keluar-keluar itu, dan itulah yang disebut sebagai biju mode, dimana saat mereka saling beradu kepalan tangan, keduanya telah berteman, dan boom, Kurama mengizinkannya, tetapi tetap tidak semerta-merta menggunakan kekuatan dari Kyuubi itu sendiri. Nah, kalian tahu nggak, Baryon itu sangatlah berbeda meskipun Kurama menyebutnya jika cakra Naruto dan cakra Kurama bersatu dan ini mengambil inti dari dalam, tetapi sebenarnya Kurama menyembunyikan satu hal, jika mode ini berasal murni dari kekuatan yang lebih dominan dari Kurama sendiri. Dan itulah kenapa jubah itulah yang berubah, karena melambangkan ekor-ekor dari Kyuubi sendiri. Baryon juga disebut sebagai mode binatang buas, dan itulah kebenarannya. Jadi ini tidak mengherankan sih kenapa baju Naruto tidak berubah sama sekali, karena saat itu cakra Naruto juga sudah hampir habis dan hanya tinggal Kurama saja yang masih menyembunyikan kekuatan besar itu sebagai kartu as yang di akhir. Nah, mungkin guys, jawaban angan-angan aja nih, masih ada satu kekuatan lagi yang nantinya akan bisa membuat Naruto bisa bertransformasi dari sebuah bentuk di tubuhnya, entah itu dari baju atau bahkan jubahnya, itu akan sama-sama berubah. Transformasinya seperti apa? Who knows, belum ada yang tahu tentang ini, tapi bayangkan saja. Dan kita tahu nih, cerita Boruto ini masih akan terus berlanjut dan mungkin sangat menarik jika perubahan besar-besaran Naruto akan terjadi setelah time skip. Nah, itulah tentang jubah Naruto yang kemarin banyak ditanyakan itu. Nah, sekarang nih yang terakhir adalah Rasengan. Nah, apakah berubah? Kemarin ingat nggak saat Naruto menyerang Ishiki menggunakan Rasengan, dan Rasengan itu dihilangkan karena mengandung unsur cakra. Dan di saat bersamaan Naruto cepat berganti dengan teknik pukulan. Ini layaknya apa yang sering digunakan istrinya Hinata itu. Nah, di sini Rasengan tidak menjadi senjata yang mengerikan sebelum berubah dalam mode binatang buas itu. Oke,
Kemarin ada yang nanya nih, lalu apakah ada yang berubah dari Rasengan Naruto jika dalam mode Baryon itu bang? Ini mungkin aja sih. Sedikit kita flashback pula dari percakapan kita dahulu. Faktanya, teknik Rasengan sampai saat ini merupakan salah satu andalan Uzumaki Naruto, di mana kemampuan rank S dalam tahap Rasen Shuriken menjadikannya sebagai serangan jarak jauh terkuat dari si Hokage. Tapi ingat gak sih, selama pertempuran Naruto telah mengevolusi Rasengannya ke berbagai tahap. Dan bisa dikatakan setiap perubahan mode Naruto, Rasengannya pun juga terpengaruh. Dan lalu bagaimana nih dalam tahap terakhir yang paling berisiko kemarin, Baryon Mode contohnya? Oke, sebenarnya Naruto ini telah memanipulasi banyak Rasengannya. Bahkan kalau ngomongin di movie-nya sekaligus, Naruto telah merubah setidaknya 2 atau 3 bentuk Rasengan, dan juga warnanya seperti salah satunya Rasengan Gelel di masa itu. Nah, di masa itu Naruto bisa melancarkan serangan berwarna hijau kebiruan, dan ini disebabkan ia mencampurkan cakra dirinya dengan batu Gelel. Ini terjadi dalam movie Legend of the Stone of Gelel. Nah, perubahan-perubahan Rasengan tersebut tidak hanya terjadi sekali itu saja. Bahkan dalam the movie Bones, Naruto bisa menggunakan Rasengan berwarna merah menyala dan ikut aliran cakra sangat besar di sekelilingnya itu. Banyak yang menyebutnya itu adalah Rasengan angin. Nah, selain itu, jika kalian ingat lagi nih, Naruto itu juga sempat menggunakan Rasengan yang sangat unik dengan ukuran besar serta sangat-sangat terang. Dia menggabungkannya dengan cahaya bulan sabit, dan kisah ini hanya ada dalam di movie-nya Guardian of the Crescent Moon Kingdom. Nah, orang-orang menyebutnya sebagai Rasengan bulan sabit. Dari 3 hal itu saja nih, sebenarnya di setiap perubahan Naruto sendiri, terkadang Rasengannya juga terkena dampaknya dan ikut berevolusi. Nah, kita tahu di mana Naruto telah memiliki banyak sekali mode-mode terbaiknya itu, dan perang shinobi keempat menjadi panggung Naruto untuk menunjukkan skill-skill dari perubahan Rasengan-Rasengannya itu. Nah, dari segi perubahan, bahkan sebelum masuk ke Baryon Mode sendiri, semua Rasengannya juga terdapat transformasi perubahan sendiri. Ketujuh, itu adalah Rasengan Biju. Ingat nggak momen kala itu ketika menghadapi Madara Rikudo? Di sana tentunya sudah sangat panik karena begitu kuatnya Madara. Akhirnya diberikan sedikit angin segar nih bagi aliansi sendiri ketika Naruto mendapati setengah kekuatan Rikudo dari Hagoromo kala itu. Nah, yang menariknya, evolusi dari mode itu juga mempengaruhi bentuk dari Rasengannya sendiri, di mana Naruto bisa menggunakan Rasengan dengan bantuan salah satu biju. Nah, Rasengan berwarna biru dengan motif garis-garis ini terbilang sangat langka karena juga memiliki penyegelan. Kami pikir itu adalah pertama kali Naruto menggunakannya, dan sampai sekarang belum pernah digunakan kembali. Dan di mode Rikudo, kemampuan Naruto juga meningkat, begitupun pengaruhi Rasengannya itu. Nah, kita lanjut yang ke-6, itu adalah Cho Odama Rasengan. Nah, bentuk Rasengan sangat besar kala itu, dan ini serupa saat Jiraiya menggunakannya ketika menghadapi Pain. Namun Naruto bisa menggunakan teknik ini bahkan tanpa energi alam. Rasengan besar ini sebenarnya di era Boruto sempat digunakan untuk membantu putranya Boruto mengalahkan Momoshiki kala itu. Nah, saking besarnya nih, ledakan dan dampak yang dihasilkan itu sangatlah berbahaya, di mana Momoshiki bahkan tidak mampu membendung serangan Rasengan ini jika tidak sama-sama siap. Nah, kemudian yang kelima itu adalah Senpo Cho Odama Rasen Tarengan. Nah, sebagai karakter yang terbilang unik nih, Naruto juga dalam mode Sasuke-nya ini ternyata juga bisa memaksimalkan Rasengannya ke tahap yang lebih lanjut. Dahulu kala nih pernah ia tunjukkan bahwa Rasengan ini bisa menggunakan teknik Senjutsu, yaitu adalah Senpo Cho Odama Rasen Tarengan, di mana sebuah teknik yang memungkinkan Naruto untuk membuat banyak cloningan dari masing-masingnya dan menggunakan Rasengan besar serta teknik Senjutsu. Momen ini mengingatkan kita pada Kurama saat terkena Rasengan besar kala itu. Namun beberapa kali Naruto sempat menggunakan Rasengan dalam mode Senjutsu itu pula. Dan pada dasarnya ini adalah kembangan dari Cho Odama Rasengan seperti milik gurunya Jiraiya Sensei. Oke, berikutnya yang keempat itu adalah Rasen Shuriken. Nah, seperti yang kita bilang awal-awal tadi tuh, ingat nggak momen saat pertama kali Naruto menggunakan teknik Rasen Shuriken dan malah dirinya terkapar lama di rumah sakit itu? Ya, teknik ini sangatlah berbahaya bagi Naruto sendiri tentunya. Namun setelah perang shinobi kala itu, Naruto bisa berkali-kali menggunakan teknik yang lebih tinggi ini setelah ia dan Kurama bisa bersatu, yaitu adalah Rasen Shuriken. Perubahan ke biju mode ini mempengaruhi kemampuan Naruto sendiri. Bahkan menariknya nih, Naruto sendiri bisa menggunakan 2 Rasen Shuriken di tangannya, dimana kemampuan ini sangatlah cocok untuk serangan jarak jauh dan memiliki daya hancur sangatlah dahsyat. Oke, yang berikutnya ketiga itu adalah biju Wakusei Rasen Shuriken. Nah, kemampuan yang sangat langka nih hanya dimiliki oleh pengguna Rasengan dan Jinchuriki tentunya, dimana teknik ini adalah gabungan Rasen Shuriken besar dan biju Dama ukuran kecil. Dan Naruto bisa melemparkan Rasen Shuriken lalu menembakkan biju Dama itu, dimana beberapa benda tersebut bisa mengorbit langsung di sekitar Rasen Shuriken. Gabungan dari teknik ini memiliki efek ledakan yang sangat besar, dimana perubahan Naruto setelah Kurama menerimanya memang mempengaruhi perubahan Rasengannya itu. Kemudian apalagi nih dari Rasengan Naruto? Ya, ini adalah salah satu yang mengesankan di masa itu. Kedua adalah Senpo Cho Biju Rasen Shuriken.
Ingat nggak, menghadapi Kaguya adalah salah satu momen paling menarik dalam pertempuran Naruto sebelum saat ini di era Boruto sendiri dan menggunakan Rasengan-nya. Kaguya yang sangat kebal akan ninjutsu kelas shinobi tinggi ternyata sempat dihadapkan masalah serius ketika Naruto menggunakan Rasengan-nya itu. Ya, kala itu Naruto membuat cloningan dirinya sendiri sambil menggunakan 9 Rasen Shuriken, tapi ini bukan Rasen Shuriken sembarangan, melainkan setiap cakranya sudah diberikan kekuatan dari masing-masing biju sendiri. Dan itulah sebabnya 9 Rasengan ini berwarna-warni. Nah, logikanya kemampuan ini lainnya biju Dama dengan putaran besar Rasengan, di mana teknik ini sempat dilancarkan ke Kaguya secara langsung. Nah, kita sudah masuk nih di urutan terakhir kala itu. Nah, nomor 1 adalah Rikudo Choodama Rasengan. Nah, inilah yang kami pikir nih, sampai sekarang masih disebut sebagai evolusi Rasengan terkuat, di mana kekuatan Rikudo Mode Naruto ini juga mempengaruhi bentuk Kurama sendiri. Nah, teknik ini bahkan bisa membuat 3 cloningan dari biju Kurama sekaligus. Kemampuan tertinggi Naruto dan sangat siap untuk melawan teknik terkuat Sasuke Indranoya. Nah, saat itu nih Kurama bahkan harus berkonsentrasi penuh untuk membangkitkan teknik ini. Bahkan Rikudo Choodama Rasen Shuriken kemudian bisa aktif secara bersamaan. Nah, ketika Kurama berubah menjadi monster raksasa itu, warna dari Rasengan ini satu kuning dan satunya ungu seperti biju Dama. Namun keduanya masih dilapisi bentuk seperti Rasen Shuriken berputar secara cepat dan tak beraturan, dimana kemampuannya jelas sangat menakjubkan kala itu. Dan seperti yang kita bilang tadi nih, bahwa kemampuan ini bahkan bisa membuat 3 cloningan Kurama Perfect Mode, dan satunya akan mengumpulkan energi alam dan yang lainnya bertarung. Sementara energi alam bisa terkumpul, maka semuanya akan diberikan ke yang utama dan 2 lainnya bisa menjadi satu. Dan inilah teknik tertinggi yang hanya digunakan Naruto di lembah akhir di masa itu. Nah, dalam mode ini bahkan Kurama memiliki 6 tangan dan 3 kepala, dan teknik tertingginya tetaplah Rasengan, namun ditambahkan lagi dengan satu lagi yang tak kalah mengesankan. Bentuk ini disebut sebagai Rikudo Choodama Rasen Shuriken yang luar biasa besar kala itu dampaknya. Nah, bentuk Rasengan memang mengikuti evolusi Naruto dalam tiap mode terbadasnya, dan selepas perang shinobi sendiri nih, lalu masuk ke era Boruto saat ini, Naruto ternyata masih memiliki satu teknik yang mengesankan lagi kemarin itu, si binatang buas Baryon Mode. Nah, tapi pertanyaannya nih, apakah di mode ini Naruto sempat menggunakan Rasengan-nya? Sepertinya dalam pertempuran Naruto menggunakan Rasengan, tapi dalam Baryon Mode Naruto tidak berubah bentuk ke Rasengan-nya. Karena sudah menggunakan teknik itu saja beresiko, apalagi dengan teknik lain pula. Nah, pada dasarnya Baryon Mode sendiri yang membuat berbahaya jika lawan tersentuh oleh pukulan atau tendangan Naruto. Umur mereka akan langsung terkuras, dan akan tetapi dampaknya juga sangat berarti dan berat bagi Naruto sendiri. Nah, seperti kata Kurama nih, serang terus Naruto layaknya seorang petinju membuat keputusannya sendiri. Dan seperti jawaban Nishiki, serangannya memang tak membuat luka fatal. Yang membuat sangat fatal adalah jika terkena serangannya. This is Baryon Mode, guys. So, itulah tadi tentang pertanyaan-pertanyaan kemarin tentang kenapa kita pada penasaran nih tentang fusi nuklir, baju yang tidak berubah, dan juga Rasengan yang mungkin bisa ikut bertransformasi dalam Baryon Mode nanti. Gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.